Halo, selamat pagi anak-anak. Salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita bertemu lagi dengan Mem Dani yang akan belajar tema 1. Ini bukunya. Jangan lupa ya, ambil bukunya. Mari kita belajar bersama-sama. Kita masuk ke tema pertama, mengenal organ gerak hewan dan manusia. Subtema pertama, pembelajaran 1 sampai dengan 3. Pancasila adalah dasar negara yang sudah ada sejak zaman dahulu, dan nilai-nilai Pancasila sudah diterapkan dalam kehidupan di masyarakat setiap harinya. Pancasila termuat dalam UUD 1945 yang menjadi dasar bangsa dan negara. Pancasila memiliki nilai pendidikan yang memiliki peranan penting dalam spiritual, kultural, dan institusional. Sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang dalam beradab. 3, nilai persatuan Indonesia. 4, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan di rumah, sekolah, juga masyarakat. Contoh yang termasuk dalam nilai Pancasila adalah gotong royong, rajin beribadah, bermusyawarah, tidak semena-mena dengan orang lain, bangga terhadap tanah air dan bangsa, menghormati hak-hak orang lain. Ide pokok atau gagasan pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok paragraf menunjukkan inti dari penjelasan sebuah paragraf. Ide pokok dapat dikembangkan menjadi kalimat yang lebih rinci yang disebut dengan kalimat pendukung atau ide penjelas. Fungsi ide pokok adalah sebagai dasar acuan sebuah paragraf. Ide pokok pada paragraf terdapat pada kalimat utama. Informasi dapat kita peroleh lebih banyak dengan membaca buku. Kita dapat menemukan informasi dari buku yang akan dibaca adalah dengan memperhatikan identitas buku yang terdapat pada sampulnya. Wawancara adalah tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber. Tujuan wawancara adalah mencari informasi selengkap-lengkapnya tentang suatu masalah. Semua makhluk hidup bergerak dan cara gerak makhluk hidup berbeda-beda. Jenis gerak makhluk hidup ada 2 macam, yaitu gerak aktif dan gerak pasif. Gerak aktif adalah gerak berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain. Alat gerak ada 2 macam, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif yaitu berupa otot. Alat gerak pasif yaitu berupa tulang. Disebut sebagai alat gerak pasif karena tulang tidak dapat melakukan gerakan sendiri. Otot disebut sebagai alat gerak aktif karena otot memiliki senyawa kimia yaitu protein aktin dan miosin yang bersatu membentuk aktomiosin. Dengan aktomiosin ini otot dapat bergerak. Pada saat otot menempel pada tulang, otomatis tulang akan bergerak. Dengan memiliki aktomiosin, maka otot memiliki sifat yang lentur dan fleksibel dan mempunyai kemampuan untuk memperpanjang dan memperpendek serabut otot. Kelinci adalah kelompok hewan yang paling sempurna, baik morfologi dan anatominya, karena memiliki susunan organ yang kompleks dan susunan metabolisme di dalam tubuhnya juga kompleks. Sistem splekton atau sistem kerangka pada kelinci sama seperti mamalia lainnya, termasuk manusia. Kelinci memiliki tulang seperti tengkorak, tulang leher, humerus, ulna, radius, tulang kaki depan, tulang kaki belakang, tulang pubik, tulang ekor, tulang panggul, tulang pangkal paha, dan ruas tulang belakang.
Bagian yang terdapat pada kelinci adalah A. Rahang yang memiliki gigi seri atau incisivus yang terdapat 2 di bagian atas dan 1 di bagian bawah. B. Gigi premolar. C. Angka dan otot atau memiliki hubungan kerjasama yang erat dengan otot. D. Bahan rangka bina terdiri atas 3 komponen yaitu tulang rawan, dan jaringan pengikat. E. Kelinci termasuk hewan tetrapoda yang memiliki 4 anggota gerak berupa kaki, tulang rawan dan jaringan pengikat. G. Telinga luar atau pinnae yang lebar. H. Mata besar dengan membran niktitas. I. Bibir lembek dan fleksibel. C. Moncong yang memiliki rambut-rambut panjang atau vibrissae. K. Kaki depan lebih kecil dari kaki belakang. Selain kelinci, ada burung aves termasuk kelompok hewan bertulang belakang yang unik karena sebagian besar aves merupakan binatang yang beradaptasi secara sempurna. Aves adalah hewan yang berdarah panas seperti mamalia karena berkembang biak dengan ovivar atau bertelur. Yang menjadi ciri utama dari aves adalah kepala, leher, buru, dan paruh yang berbeda sesuai dengan jenis makanannya. Merpati memiliki tulang seperti tengkorak, rongga mata, rahang, tulang leher, tulang rusuk, tulang dada, tulang kering, tulang jari kaki, tulang telapak kaki, tulang paha, tulang panggul, tulang sayap, ulna, radius, dan humerus. Hewan pemakan daging memiliki paruh yang bengkok dan tajam. Hewan pemakan biji-bijian biasanya lebih kuat. Bebek dan angsa memiliki paruh yang sangat luas sehingga mudah untuk terbang. Sayap adalah salah satu alat adaptasi yang digunakan untuk penerbangan. Burung mengepakkan sayapnya dengan menggunakan otot-otot di dada. Saat terbang, burung membutuhkan tubuh yang ringan agar tetap tinggi. Terbang adalah kerja keras dan otot terbang membutuhkan pasokan konstan oksigen, darah, dan kaya nutrisi. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas. Letak geografis adalah letak suatu daerah yang dilihat dari bulatnya bumi. Secara geografis, Indonesia terletak antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Afrika. Indonesia juga terletak di antara 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Wilayah Indonesia terdiri dari perairan dan daratan. Wilayah Indonesia memiliki wilayah perairan yang lebih luas dibandingkan dengan daratan. Lautan Indonesia berbatasan dengan perairan Filipina, Singapura, Malaysia, Thailand, Myanmar, dan Waladewa. Wilayah daratan Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste. Karena Indonesia memiliki perairan yang sangat luas, maka Indonesia disebut sebagai negara maritim. Gambar cerita adalah gambar yang mengandung sebuah cerita. Salah satu contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi ada 2 macam, yaitu gambar berupa foto dan gambar tangan. Tujuan dari ilustrasi adalah memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi sebuah bacaan. Langkah-langkah dalam membuat gambar ilustrasi adalah menyiapkan A. Alat dan bahan, B. Gagasan, C. Sketsa, D. Pewarnaan. Media yang digunakan untuk menggambar adalah media alas dan media pewarna. Contoh gambar ilustrasi seperti komik, cover buku, kartun, pamflet, karikatur, cerita bergambar atau cergam.